Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait mata kuliah Geologi Teknik dengan materi pengantar geologi, geoteknik, dan rekayasa kegempaan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan rekan saya yaitu pertama Nurlista Alvinita Solehah, kemudian saya sendiri Viko Oktazai Nugroho, lalu ada rekan saya Elvira Rahmadinanti, dan yang terakhir Rizkia Diki Widiansyah. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizkia Diki. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk langsung aja slide yang kedua. Di sini kita membahas tentang definisi konsep ilmu geologi dan hukum dasar geologi teknik. Yang pertama definisi. Geologi adalah ilmu kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya, termasuk sifat, bahan, struktur, proses, dan sejarah pengembangannya. Lalu untuk konsep ilmu geologi, ilmu yang mempelajari sifat fisik, komposisi, dan proses yang berada di dalam atas permukaan bumi. Untuk hukum dasar geologi teknik, kedua yaitu superposisi adalah lapisan batuan sedimen yang lebih tua berada di bawah dan yang lebih muda berada di atas. Lalu yang kedua, hubungan potong-memotong. Batuan yang memotong atau menerobos, misalnya intrusi, lebih mudah daripada batuan yang dipotong. Next. Lalu untuk asal mula bumi dan susunan interior bumi. Kita ambil salah satu contoh hipotesa dari Laplace Immanuel Kant, yaitu hipotesa nebula berasal dari kabut raksasa yang berputar. Untuk proses pengkarutan menyebabkan putaran lebih cepat dan pelepasan materi di ekuator yang kemudian membentuk planet. Susunan interior bumi. Satu yaitu kerak, bagian terluar tersusun atas batuan padat. Kedua, mantel, lapisan di bawah kerak. Ketiga, inti luar, diduga kecairan kental. Yang keempat, inti dalam, diduga padat. Lalu untuk vulkanisme dan tipe-tipe erupsi. Vulkanisme adalah semua fenomena yang berhubungan dengan pergerakan magma dari dalam bumi ke permukaan. Lalu untuk tipe erupsi ada 4, yaitu erupsi sentral. Magma keluar melalui satu lubang berbentuk pipa dan umumnya membentuk gunung berapi. Untuk sifat letusannya bervariasi. Lalu yang kedua untuk erupsi rekahan. Terjadi di wilayah lantai samudra akibat pemisahan lempeng dan magma sangat encer dan menyebar luas, membentuk dataran basal atau flood basal. Yang tiga, erupsi piroklastik. Terjadi pada magma yang kental dan kaya gas. Letusannya dahsyat dan menghasilkan banyak material piroklastik, yaitu abu, bom, dan lapilli. Dan ada sedikit lava. Lalu yang keempat, erupsi di bawah laut atau submarin. Biasanya tenang, menghasilkan lava bantal karena pendinginan cepat oleh air laut. Next. Lalu untuk mineral dan batuan. Mineral adalah bahan batat anorganik alami dengan susunan unsur kimiawi tertentu dan atom tersusun sistematis. Serta memiliki sifat berbentuk kristal, memiliki tingkat kekerasan lebih dari batuan dan gelap. Lalu untuk batuan, batuan memiliki beberapa jenis diantaranya batuan beku, batuan plutonik, batuan sedimen. Yang dimana batuan beku terbentuk dari pembukaan magma dan batuan sedimen terbentuk dari proses sedimentasi. Lalu untuk batuan metamorf terbentuk dari batuan yang telah mengalami perubahan terhadap bentuk aslinya akibat panas, tekanan, dan aktivitas kimiawi. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurlista. Baik, selanjutnya ada proses geologi dan perubahan bentang alam. Proses geologi menurut semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi atau endogen maupun dari luar bumi eksogen.
Untuk gaya endogen merupakan gaya yang berasal dari dalam bumi. Prosesnya berupa orogenesa, pembentukan pegunungan, epirogenesa, magmatisme, dan aktivitas vulkanisme. Bentang alam bentang alam morfologi pegunungan lipatan, patahan, dan gunung api. Kemudian gaya eksogen, gaya yang bekerja di permukaan bumi. Prosesnya dari pelapukan, erosi atau mass wasting, gerakan massa, dan sedimentasi. Bentang alam, contohnya morfologi fluvial atau sungai, eolian atau angin, pantai, dan kars. Selanjutnya, ada geomorfologi. Geomorfologi merupakan ilmu tentang roman muka bumi atau landforms beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Berasal dari kata geos atau bumi dan morfos atau bentuk dan logos ilmu pengetahuan. Konsep besarnya yaitu faktor pembentuk. Bentuk bentang alam merupakan fungsi dari struktur geologi, proses geologi, dan stadia atau tahap perkembangan. Aplikasi peta topografi pada kontur pada peta dapat digunakan untuk menafsirkan kedudukan jurus atau kemiringan lapisan batuan dan jenis litologi atau kontur rapat, batuan resisten, kontur renggang, batuan non-resisten. Selanjutnya, ada bencana alam dan akibatnya. Yang pertama, bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian kejadian yang disebabkan oleh kekuatan alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor yang menimbulkan kerugian besar, korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis pada masyarakat. Untuk manajemen risiko bencananya, dalam proses sistematis untuk mengurangi dampak bencana melalui serangkaian tahapan, yaitu ada tahapan pencegahan, mencegah bencana atau potensi ancaman, kemudian mitigasi, mengurangi risiko melalui pembangunan fisik dan kebijakan, kesiapsiagaan, persiapan sumber daya dan pelatihan, peringatan dini, sistem info cepat, dan respons tanggap darurat, serta pemulihan rehabilitasi pasca bencana dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk membangun ketahanan. Kemudian akibat bencana alam, korban jiwa dan kesehatan, luka, penyakit menular, trauma psikologis, kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, rumah, lahan, biaya pemulihan besar, kerusakan lingkungan, deforestasi, erosi, pencemaran, serta gangguan sosial, pengungsian, kelangkaan pangan atau air, konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Lista Afinta Soleha. Selanjutnya yaitu ada gempa bumi. Jelas gempa bumi terbagi menjadi tiga, itu yang pertama ada gempa tektonik, itu diakibatkan oleh lempengan tektonik. Kedua, gempa vulkanik, yaitu diakibatkan adanya aktivitas magma atau gunung api. Lalu yang ketiga, gempa reruntuhan, akibat runtuhnya massa batuan, misalnya gua atau tambang. Mekanisme kejadian dijelaskan oleh teori elastic rebound, yaitu batuan mengalami ketegangan atau akumulasi energi hingga melampaui batas elastisitas dan pecah atau retak secara tiba-tiba atau sesar patahan. Pusat gempa, fokus, hipocenter, tempat di bawah permukaan tanah di mana batuan mulai pecah atau rusak. Epicenter, proyeksi vertikal fokus di permukaan tanah. Lalu ada karakteristik teknik gerakan tanah. Definisinya yaitu dalam konteks teknik gempa, istilah ground motion atau gerakan tanah lebih banyak ditujukan pada percepatan tanah atau ground acceleration. Parameter kunci, peak ground acceleration atau PGA, percepatan tanah maksimum, peak ground velocity atau PGV, kecepatan gerakan tanah maksimum. 3. Durasi gempa, lamanya getaran yang signifikan. Karakteristik near field, gerakan gempa yang dekat dengan sumber atau epicenter, memiliki rasio percepatan vertikal terhadap horizontal yang lebih besar, bahkan dapat melebihi percepatan horizontal. Kemudian ada efek kondisi tanah setempat atau local site effect, merupakan pengaruh
kondisi lapisan tanah di bawah bangunan terhadap respon gerakan tanah akibat gempa. Menjelaskan mengapa tingkat kerusakan di suatu daerah bisa tidak reguler. Efek khusus lain itu yang pertama basin effect. Pengaruh cekungan sedimen yang dapat merangkap dan memantulkan energi gelombang. Kedua itu topographical effect. Pengaruh bentuk topografi, misalnya di puncak bukit atau lereng, terhadap amplifikasi. Kategorisasi tanah. Penentuan kategori tanah misalnya tanah keras, sedang, lunak didasarkan pada parameter seperti kecepatan gelombang geser versus untuk perencanaan gempa. Kemudian ada likuifaksi, merupakan suatu kondisi di mana lapisan tanah, umumnya pasir jenuh, air, atau lanau non-plastik, hilang kekuatan dan kekakuan secara signifikan akibat getaran gempa, menjadi seperti bubur dan hampir tidak mempunyai daya dukung. Syarat likuifaksi. Yang pertama, tanah berupa pasir atau lanal non-kohesif atau lempung non-plastik. Kondisi jenuh air, muka air tanah dangkal. Adanya beban, tegangan, geser siklik, atau getaran gempa. Dampak likuifaksi yaitu penurunan muka tanah, settlement, keretakan permukaan, dan hilangnya daya dukung kondisi yang dapat menyebabkan bangunan ambles atau miring. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elvira Rahmadinanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk filosofi desain bangunan tahan gempa. Untuk gempa kecil, bangunan harus tetap fungsional, tidak mengalami kerusakan struktur maupun non-struktur. Gempa sedang, bangunan mengalami kerusakan non-struktur ringan. Kerusakan struktur tidak boleh terjadi. Untuk gempa kuat, bangunan boleh mengalami kerusakan struktur yang signifikan, tetapi tidak boleh runtuh atau kolaps untuk melindungi nyawa. Konsep desainnya bergeser dari strength-based design atau berfokus pada kekuatan ke performance-based seismic design yang berfokus pada kinerja dan tingkat kerusakan yang diizinkan untuk level gempa tertentu. Next. Selanjutnya yaitu pengenalan geoteknik untuk bangunan gedung. Definisinya sendiri yaitu rekayasa yang mengaplikasikan ilmu mekanika tanah dan mekanika batuan pada bangunan teknik sipil dengan didasari pengetahuan geologi dan wawasan lingkungan. Geoteknik ini mutlak diperlukan untuk menentukan properti dan kondisi tanah, meliputi uji lapangan, yaitu SPT dan sondir, dan uji laboratorium. Kedalaman penyelidikan disesuaikan dengan jenis dan beban bangunan. Masalah dan solusi yang sering ditemui yang pertama yaitu penurunan tanah akibat konsolidasi, pengambilan air tanah, atau beban bangunan. Daya dukung tanah yaitu kekuatan tanah dalam menahan beban, misalnya diuji dengan nilai NSPT atau Kicis Sondir. Stabilitas galian atau lereng. Perlu analisis faktor keamanan untuk mencegah keruntuhan. Next. Yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Ilmu geologi, geomorfologi, dan geoteknik merupakan dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek teknik sipil yang aman dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang proses geologi, karakteristik gempa, dan efek kondisi tanah setempat adalah kunci utama dalam upaya mitigasi risiko bencana alam. Desain bangunan tahan gempa harus selalu mengedepankan filosofi berbasis kinerja untuk memastikan struktur dapat berfungsi pada gempa kecil dan mencegah keruntuhan total pada gempa kuat. Ya, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 terkait mata kuliah Geologi Teknik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.